مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang atas semata-mata nikmatnya kita bisa menjalankan aktivitas ketaatan. Di antaranya adalah kita bisa berkumpul dalam rangka kita memperdalam ilmu syar'i kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas ilmu yang bermanfaat serta membimbing kita di atas amal soleh. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia serta di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Ya, masih kita membahas biografi salah seorang ulama yang mulia, salah seorang ulama yang memiliki pengaruh terutama dalam bidang fikih, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita akan membahas tentang bagaimana kedalaman ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau kedalaman ilmunya terutama dalam permasalahan fikih dikarenakan beliau mengumpulkan ilmu dari dua madrasah besar. Madrasah pertama adalah madrasah ahli hadis. Madrasah ahli hadis yaitu madrasahnya Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau belajar dari Imam Malik dan menjadi murid terkenalnya Imam Malik, sehingga beliau dikenal dengan madrasah ahlul hadis. Namun beliau juga mempelajari ra'yu atau cabang-cabang permasalahan fikih dari seorang yang berpemahaman atau dari seorang yang itu merupakan murid Abu Hanifah, yaitu Muhammad Asy-Syaibani. Sehingga beliau mengumpulkan dua ilmu dari dua madrasah terkenal di zaman itu. Jadi di zaman Imam Malik dengan zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, kedua orang ini adalah orang yang sangat terkenal. Imam Malik dikenal dengan madrasah ahlul hadis, kemudian Imam Abu Hanifah dikenal dengan madrasah ahlul ra'yi. Dikarenakan Imam Abu Hanifah banyak menggunakan qiyas dan ra'yu dalam membahas cabang-cabang fikih. Ya. Kemudian Imam Malik dominan dengan menggunakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya ketika digabungkan akan luar biasa, dan ini ada pada diri Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi beliau mahir di bidang apa? Mahir di bidang hadis, tapi juga mahir di cabang-cabang permasalahan fikih. Makanya sistem yang digunakan oleh Imam Syafi'i itu luar biasa ketika mengajarkan fikih. Yaitu apa? Memaparkan khilaf di kalangan para fuqaha, kemudian dirajihkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Baik. Imam Ahmad sampai memuji Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan,
Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah akan membangkitkan atas umat ini setiap 100 tahun sekali orang yang akan mempengaruhi atau memperbarui dinul Islam untuk mereka. Kata Imam Ahmad, 100 tahun pertama adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang adil. Kemudian 100 tahun yang kedua adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Iya. Ini kata Imam Ahmad. Kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah memuji ilmu usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Memuji ilmu apa? Ilmu usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena apa? Karena Imam Abdurrahman bin Mahdi pernah membaca sebuah karya tulisnya Imam Syafi'i yang disebut dengan Ar-Risalah. Ya. Ini atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini salah satu imam terkenal di bidang hadis atau imam jarh wa ta'dil. Nah itu. Jadi ketika membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, beliau sangat terkagum-kagum. Baik. Selanjutnya kita berbicara tentang majelis ta'limnya Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana majelis ta'limnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian dari mana pengetahuan yang diperoleh oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita bicara dulu tentang majelis ta'lim beliau. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bukan cuma mengajarkan fikih saja, tapi juga beliau terkadang mengajarkan tafsir. Bahkan para muridnya Imam Syafi'i tidak segan-segan mengatakan bahwa ketika Imam Syafi'i menjelaskan tafsir, seakan-akan beliau langsung mendapatkan turunnya Al-Quran di masa Nabi SAW, atau seolah-olah beliau hidup di masa Nabi SAW, karena banyaknya beliau membawakan pernyataan para sahabat terkait dengan tafsir. Kemudian juga dalam permasalahan ilmu hadis, ya, kita tahu sendiri beliau dari semenjak umur 10 tahun sudah menghafal Al-Muwatta. Ya, kitab Al-Muwatta ini kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah. Baik. Kemudian juga beliau mengetahui tentang masalah ra'yu dan mengetahui tentang kias, ya, logika dan analogi. Kemudian juga beliau memiliki hujah yang sangat kuat, terutama bahasa Arab beliau unggul, ya, hafalan beliau juga luar biasa. Ya, maka ini yang membuat beliau disenangi oleh murid-muridnya dan banyak orang belajar dari beliau. Ya, pertama atau dari mana ilmu yang beliau peroleh? Pertama tentu beliau memperoleh ilmu itu pertama motivasi dari orang lain. Dulunya beliau bukanlah ahli fikih, ahli bahasa Arab saja. Tapi setelah itu ada yang memotivasi, alangkah bagusnya kalau kecerdasanmu digunakan untuk belajar fikih dan hadis. Akhirnya beliau mempelajari fikih dan mempelajari hadis. Jadi dorongan dari orang lain, ya, motivasi dari orang lain. Dan itu membuat beliau berhasil, ya, ketika itu karena motivasi. Dan yang kedua, beliau memperoleh ilmu dari guru-guru beliau yang handal. Ya, beliau pernah berguru dengan Imam Malik rahimahullah, ya, dari madrasah ahlul hadis, pernah berguru dengan Muhammad Asy-Syaibani, walaupun Muhammad Asy-Syaibani juga terkadang mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Ya, kemudian beliau juga belajar ilmu hadis dan seterusnya dari guru-gurunya. Baik, yang ini menunjukkan bahwa beliau unggul karena memiliki guru-guru pilihan, tidak sembarangan dalam mengambil ilmu. Muhammad bin Sirin pernah menasihatkan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa ilmu itu adalah agama. Maka lihat dari mana kalian mengambil ilmu tersebut. Ya, tidak asal main comot, tidak, tapi melihat apakah guru ini layak atau tidak untuk diambil ilmunya. Kemudian yang ketiga, ya, ilmu beliau peroleh dari pendidikan karakter yang beliau lalui selama masa hidup. Ya, beliau mengalami berbagai macam ujian-ujian,
sehingga tertempa karakternya. Dari situlah ilmu terbentuk. Ya. Ilmu pengalaman hidup. Kemudian yang keempat, beliau mempelajari ilmu itu dalam waktu yang sangat lama. Makanya ini sekaligus nasihat bagi siapapun, belajar itu butuh waktu lama. Nggak ada sesuatu yang instan. Ya, sesuatu yang instan maka hilangnya pun instan juga. Ya. Imam Syafi'i pernah menasihatkan kita bahwasanya apa? Akhi lan tanala ilma illa bisittah. Saudaraku, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsili habibayan. Saya akan kabarkan 6 itu dengan rinci. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama zakaun, kecerdasan, ya, dan yang kedua hirsun, harus punya sifat serakah terhadap ilmu, nggak boleh merasa cukup, ya, harus kurang terus dalam ilmu itu. Kemudian apa? Wajtihad, sungguh-sungguh. Wabulho, perbekalan. Wasuhbatul ustad, harus belajar dari seorang ustad, dari seorang pengajar yang mumpuni, dari pengajar yang mengetahui dan kredibel. Kemudian yang keenam adalah tulus zaman, butuh waktu yang panjang. Jadi tidak ada yang instan, segalanya nggak ada yang instan. Makanya Imam Syafi'i itu mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Nanti insya Allah akan kita bahas, ya, ada 2 hal terkenal yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, yaitu qaulul qadim dengan qaulul jadid beliau. Pendapat beliau yang klasik dengan pendapat beliau yang update. Ya, ini. Jadi para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan apa? Bahwa ilmu agama itu butuh apa? Proses. Ya kan, orang ketika belajar bahasa Arab selalu ya yang diinginkan, Ustaz bagaimana sih biar bisa bahasa Arab supaya bisa cepat. Ya saya sendiri belajar bahasa Arab juga lama ya, benar ya. Kalau bilang cepat juga saya nggak tahu itu. Ya. Makanya kok ada metode katanya cepat bisa bahasa Arab dalam waktu 1 hari, itu saya nggak percaya itu. Mungkin bisa bahasa Arab yang ringkas-ringkas aja ya, misalnya pena apa qalamun, ya, tas haqibatun, kemudian HP jawalun, ya paling itu doang ya. Jadi coba suruh ngomong dengan bahasa Arab mungkin nggak bisa ya. Ya enggak, semua butuh proses, butuh latihan, ditepat terus ya, dan harus disiplin ketika belajar bahasa Arab. Tidak bisa dalam waktu singkat. Baik. Selanjutnya kita bahas tentang madhab fikihnya Imam Syafi'i. Madhab fikih Imam Syafi'i atau yang disebut dengan madhab asy-Syafi'i. Bagaimana sih latar belakang munculnya madhab Syafi'i? Ya, kan madhab ini menjadi madhab terbesar di dunia ya, terutama di Indonesia ini ya, terkenal ketika belajar fikih. Ya, kita belajar fikih di atas madhabnya Imam Syafi'i. Nah, perkembangannya bagaimana? Sehingga terbentuklah suatu madhab namanya madhab Syafi'i. Jadi para jemaah, bahwa yang namanya Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah sama sekali terbesit dalam pikiran beliau bahwa beliau ingin membuat sebuah madhab tersendiri, madhab fikih. Beliau mendirikan madhab seperti mendirikan yayasan, tidak sama sekali. Tapi justru yang ada, kenapa beliau terkenal mazhabnya? Karena ketika itu banyak murid-murid beliau yang menyebarkan metodologi beliau dalam mengajarkan fikih, sehingga metode Imam Syafi'i masih tetap terjaga dalam mengajarkan fikih. Nah, itulah yang kemudian mazhabnya tetap terjaga sampai sekarang. Metodologi beliau itu tetap terjaga. Jadi kalau kita berbicara mazhab itu adalah seperti metodologi atau cara yang tersistematis dalam kita belajar fikih, itu mazhab. Bermazhab itu sifatnya boleh, tapi yang terlarang adalah apa? Fanatik terhadap mazhab dan mengambil semua ucapannya tanpa dalil. Nah, itu tidak diperbolehkan, atau yang disebut dengan taklidul a'ma, taklid buta. Ini tidak boleh, karena kita temui banyak para ulama mazhab yang keluar dari pendapat mazhabnya. Kalau memang dirasa
pendapat mazhabnya tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Ya, kita dapati seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan para ulama lainnya sering pendapatnya bertentangan dengan pendapat mu'tamad, pendapat yang sudah baku dari pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat-pendapatnya pengikut mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Jadi ingat ya, mazhab Syafi'i tidak mesti kadang-kadang pendapatnya sama persis dengan Imam Syafi'i, tapi secara umum mereka apa? Metodologi yang dipakai adalah metodologinya Imam Asy-Syafi'i, tapi apa? Terkadang dalam sebagian permasalahan mereka berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Baik. Nah, jadi awal mulanya kita katakan bahwa Imam Syafi'i itu tentu mengikuti metode siapa? Gurunya Imam Malik. Ya, beliau tidak terpikir sama sekali membuat mazhab tersendiri. Namun setelah beliau belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ahli fikih Irak, ya, maka beliau menggabungkan dua fikih terkenal. Fikihnya penduduk Madinah yang disebut dengan Ahlul Hadis dengan fikihnya apa? Fikihnya penduduk Irak yang disebut dengan Ahlur Ra'yi. Nah, itu dikuasai sama Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i berhasil mengambil yang baik-baik dari kedua mazhab ini, sehingga kemudian Imam Syafi'i memiliki keilmuan yang kokoh. Ketika menjelaskan hadis tidak saklek, ya. Tidak hanya melihat lahiriah hadis saja, tidak, tapi juga melihat penjelasan-penjelasan para ulama tentang masalah itu. Demikian juga ketika menjelaskan permasalahan-permasalahan cabang-cabang fikih, beliau tidak hanya menjelaskan cabang fikihnya tanpa menyebutkan dalil. Nah, itu kehebatan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menggabungkan dua fikih besar, dua madrasah besar di zamannya, yaitu madrasah Ahlur Ra'yi, fikihnya penduduk Irak, dengan madrasah Ahlul Hadis, fikihnya penduduk Madinah. Nah, sehingga beliau kemudian dengan pengalaman ilmu beliau yang mendalam, semakin lama beliau keluar dari metodenya Imam Malik. Karena orang ya semakin berilmu, semakin banyak pengalaman, terkadang dia punya metode yang berbeda dengan gurunya. Beda dengan awal belajar. Awal-awal belajar biasanya masih terpengaruh dengan gurunya. Tapi setelah dia belajar dengan guru-guru yang banyak, mulailah dia punya metode sendiri. Itulah yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga beliau menularkan banyak murid-murid. Periode pertama adalah ketika beliau mengajarkan di Mekah. Di Mekah inilah beliau menulis sebuah risalah, sebuah kitab yang mencakup masalah hadis dan usul fikih, dan sebagai pijakan dalam mempelajari hadis Nabi SAW, yaitu kitab Ar-Risalah. Kitab ini ditulis atas permintaan ulama besar, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, ketika di Mekah inilah banyak orang-orang belajar dari beliau. Ya. Baik, diantaranya nih Imam Abdurrahman bin Mahdi. Dan Imam Ahmad bin Hambal pun pernah belajar kepada Imam Syafi'i ketika di Mekah, termasuk nanti juga ketika di Baghdad. Ya. Bahkan Imam Ahmad menjuluki ini ulama tapi masih muda, ya, kata Imam Ahmad bin Hambal. Baik. Kemudian periode berikutnya adalah beliau mengajarkan ilmu ketika di Baghdad. Di mana? Ketika di Baghdad. Nah, di Baghdad inilah, yaitu pada tahun 195 Hijriah, beliau memaparkan pendapat-pendapat ahli fikih secara mendalam. Kemudian beliau kumpulkan pendapat para sahabat dan para tabi'in. Kemudian beliau tarjih pendapat-pendapat tadi. Ya, bahkan kalau ada khilaf, misalnya khilaf di kalangan para sahabat, misalnya antara Ali dengan Ibnu Mas'ud, atau antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Sabit, nah ini dikompromikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau juga memaparkan khilaf antara Abu Hanifah dengan Abu Layla misalnya, antara Imam Malik dengan Al-Lais bin Sa'ad. Nah, itu luar biasa. Beliau kumpulkan ilmu-ilmu itu karena apa? Beliau belajar dari setiap mazhab yang sudah ada sebelum mazhabnya Imam Syafi'i. Contohnya, Imam Syafi'i belajar mazhab Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i dari muridnya langsung. Belajar mazhabnya Al-Lais bin Sa'ad dari muridnya Al-Lais bin Sa'ad langsung.
kemudian belajar dari Imam Malik dan belajar dari mazhab Hanafi dari muridnya langsung. Nah, ini menunjukkan apa? Beliau kumpulkan ilmu itu dari para ahlinya langsung. Itu yang membuat unggulnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam keilmuan. Iya. Kemudian di fase berikutnya, fase yang terakhir adalah beliau mengajarkan ilmu di Mesir pada tahun 199 Hijriah, 199 Hijriah. Ya, tinggal di Mesir kurang lebih sekitar 4 tahun. Di Mesir inilah beliau banyak mengubah pendapat-pendapat sebelumnya sehingga beliau berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya serta metodologinya pun lain dengan ketika beliau mengajarkan di Mekah dan di Baghdad. Ya. Baik, jadi secara umum murid beliau di Mekah itu siapa saja? Yang pertama adalah Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Humaidi. Jadi hafidh ibu-ibu, kalau ibu-ibu dengar julukan hafidh di masa dulu, itu bukan hafidh Quran, ya. Kalau sekarang kan ada belakang ada tulisannya Al-Hafidh itu kan hafidh Quran. Nah, kalau zaman dulu tidak. Hafidh itu adalah orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Baik, 100.000 hadis dengan sanadnya. Itu baru dikatakan hafidh. Ya. Kalau sekarang hafidh Quran. Baik. Jadi ini Al-Hafidh Abu Bakar Al-Humaidi. Dan ini Abu Bakar Al-Humaidi ini salah satu gurunya Imam Bukhari. Baik. Ini muridnya Imam Syafi'i ketika di Mekah. Kemudian berikutnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Idris. Ya. Ini juga muridnya Imam Syafi'i ketika di Mekah. Kemudian Abul Walid Musa bin Abil Jarud. Abul Walid Musa bin Abil Jarud. Ini orang yang banyak menulis dan memahami fikihnya persis seperti Imam Syafi'i. Baik, ini murid-muridnya Imam Syafi'i di Mekah. Mereka melanjutkan metodologinya Imam Syafi'i ketika di Mekah. Jadi di Mekah beliau punya murid, ya. Kemudian ditambah lagi beliau ketika ke Baghdad, pindah ke Baghdad, beliau juga punya murid. Misalkan ada Abul Hasan Az-Za'farani. Abul Hasan Az-Za'farani. Ini banyak menulis dan mentranskrip tulisan-tulisan Imam Syafi'i. Jadi ceramah dicatat kemudian dibukukan sama Az-Za'farani. Itu ketika di mana? Di Baghdad. Baik. Kemudian murid beliau yang lain adalah Abu Ali Al-Husain Al-Karabisi. Abu Ali Al-Husain Al-Karabisi. Sama, ini juga murid terkenalnya Imam Syafi'i di Baghdad. Kemudian ada Abu Thawr Al-Kalbi. Kemudian yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal, imam mazhab keempat, ya. Dan Ishaq bin Rahawai. Ya, dua-duanya sama-sama belajar dari Imam Asy-Syafi'i. Ibu-ibu tahu Ishaq bin Rahawai? Pernah dengar? Jangan-jangan baru dengar pertama ini, ya. Ishaq bin Rahawai itu salah satu gurunya Imam Bukhari yang memotivasi Imam Bukhari untuk mengumpulkan hadis yang paling sahih. Awalnya Ishaq bin Rahawai berceramah di hadapan murid-muridnya. Ya, beliau mengatakan, alangkah bagusnya kalau ada satu orang di antara kalian, wahai murid-muridku, yang yang mengumpulkan satu kitab yang hanya berisi hadis-hadis yang paling sahih sanadnya. Nah, ketika itu yang terpacu Imam Bukhari dan mengumpulkan hadis paling sahih, ibu-ibu sekalian, di waktu itu harus berkelana, harus keluar, ya, harus meninggalkan negerinya. Mengumpulkan hadisnya harus bertanya langsung kepada para perawi. Kamu mendengar dari siapa nih? Mendengar dari siapa lagi? Ya enggak? Kemudian para perawinya jujur apa tidak? Ini berat, pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Sementara kalau di sini para hadirin yang ada di sini mungkin rumah ke sini hanya berapa kilo, ya enggak? Dekat sekali. Ya, kalau zaman dulu tidak, harus perjalanan jauh. Perjalanan apa? Jauh sekali mereka. Kendaraan paling canggih adalah onta atau kuda. Ya. Baik, sekarang banyak kendaraan-kendaraan yang keren, sudah canggih, ya, sudah, ya. Mau ke sini pakai motor bisa, pakai mobil bisa, pakai ojek online juga bisa, subhanallah, ya. Tapi itulah, semakin banyak kitab, semakin banyak sarana, tapi semakin malas orang-orang sekarang. Berbeda dengan para ulama kita di masa dulu.
Buku belum banyak, tapi apa? Ulama banyak. Coba sekarang ini, buku Sahih Bukhari, hampir setiap toko buku Islam ada buku Sahih Bukhari. Tapi banyak orang tidak tahu bagaimana perjuangan Imam Bukhari mengumpulkan hadis seperti itu. Sampai habis harta beliau untuk berkelana mencari hadis. Ya, sementara kita beli Sahih Bukhari 1 plus terjemahan itu hanya berapa? Ribu, ya, hanya berapa puluh ribu, nggak nyampe sejuta, nggak nyampe jual tanah ya. Baik. Nah, tapi paling berat itu belajarnya justru. Paling berat belajarnya bagaimana duduk dengan sabar, mendengarkan penjelasan seorang ustadz satu persatu mensyarah Sahih Bukhari. Tahu tidak Ibu, Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari, itu kan yang mensyarah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga berpuluh-puluh tahun menyelesaikan syarah itu. Karena mensyarah Sahih Bukhari itu bukan pekerjaan gampang. Imam Bukhari itu sangat teliti ketika menaruh bab dengan hadis. Ya, kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak dalam permainannya Imam Bukhari. Artinya kita tidak ngerti ini Imam Bukhari maksudnya kemana. Ya, baik. Nah, disinilah kepandaian Ibnu Hajar ketika mensyarah Sahih Bukhari sehingga menjadi syarah yang paling tebal yang disebut dengan Fathul Bari. Sampai ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani selesai mensyarah Sahih Bukhari ini yaitu Fathul Bari, maka beliau langsung mengadakan syukuran. Beliau motong apa, Bu? Pak, motong apa? Kambing? Enggak lah. Onta yang dipotong. Kalau selamatan nanti ibu kalau mau syukuran insya Allah kita terima di sini ya Bu ya, potong onta Bu. Oh nggak ada onta, tapi potong kambing aja juga boleh. Nanti bikin gulai kambing kalau syukuran Bu ya. Baik, syukuran ngaji Sahih Bukhari udah selesai. Baik, insya Allah ya. Kita kembali ke pembahasan. Selanjutnya murid-murid Imam Bukhari di Mesir. Kalau tadi di Baghdad. Jadi ketika jadi Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i pindah dari Baghdad ke Mesir, karena di situ ketika itu fitnahnya sangat luar biasa, yaitu fitnah khalqul Quran, paksaan untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka beliau akhirnya hijrah ke Mesir. Nah, murid-murid beliau yang di Baghdad tidak ikut hijrah bersama Imam Syafi'i, tetap di Baghdad dan melanjutkan metodologi Imam Syafi'i di mana? Di Baghdad. Ya. Sehingga murid-murid beliau yang di Baghdad tetap melanjutkan dakwah beliau. Kemudian ketika di Mesir Imam Syafi'i punya murid lagi. Ya. Di antaranya adalah Harmalah bin Yahya bin Harmalah. Ini muridnya Imam Syafi'i ketika di Mesir. Kemudian ada Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Nah, ini murid yang paling terkenalnya beliau, Al-Buwaiti. Karena Al-Buwaiti ini banyak mencatat dan banyak mencatat apa-apa yang didiktekan oleh Imam Syafi'i dari pelajaran-pelajaran dan fikih ya, atau hadis-hadis. Ya. Bahkan kitab yang sekarang kita baca karya Imam Syafi'i itu awalnya Al-Buwaiti yang mencatat, Al-Buwaiti yang mengumpulkan. Ya, para ulama sendiri berbeda pendapat. ini sebenarnya tulisannya Imam Syafi'i apa bukan? Maka jawabannya tulisannya Imam Syafi'i, tapi dicatat oleh Al-Buwaiti, ditambahi dengan keterangan. Kemudian apa? Setelah itu baru dilanjutkan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi yang melanjutkan, sehingga orang taunya itu yang mengumpulkan adalah Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ini sama juga murid Imam Syafi'i di Mesir. Tapi sebenarnya yang pertama kali adalah siapa? Al-Buwaiti. Baik, kemudian murid beliau yang lain adalah Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, atau yang dikenal dengan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani menulis 2 buku, yaitu Al-Mabsut dengan Al-Mukhtasar. Dan ini beliau catat ketika mengikuti pelajarannya Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Madhab Syafi'i ajarannya tetap tersebar. Kenapa? Karena pengikut-pengikut madhab Syafi'i itu produktif dalam menulis. Nah, makanya ibu-ibu sekalian di sini ya, saya ingin tekankan ya, kalau ingin
istilahnya pahala ustadznya ya berlanjut, ya ibu-ibu harus rajin mencatat. Nah, supaya apa? Supaya catatannya ini nanti dibaca oleh anak-anaknya, dibaca oleh mungkin yang lainnya gitu ya. Nah itu jadi kenapa mazhab Syafi'i itu tetap banyak pengikutnya, kemudian apa namanya, setiap perkataan beliau itu bisa diketahui baik mazhab qaulul qadimnya maupun qaulul jadidnya, itu karena rajinnya murid-muridnya dalam mencatat. Nah sebenarnya mazhab itu nggak cuma 4, banyak mazhab lain selain 4 mazhab ini yang kita kenal, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dengan Hanabilah. Sebenarnya nggak cuma 4 saja. Nah di sana ada mazhab-mazhab lain, cuman banyak dari mereka ini tidak berkelanjutan sampai sekarang. Mazhab Al-Auza'i misalnya ya, itu hanya paling sekitar 1000 tahunan saja. Atau ratusan tahun saja. Habis itu apa? Habis itu sudah nggak berlanjut lagi. Walaupun kadang-kadang ada orang menukil pendapat Al-Auza'i atau mengutip, ya, tapi pengikut mazhab Auza'i jarang kita dengar. Makanya kalau ada orang mendengar mazhab fikih Imam Al-Auza'i, gelap paling, nggak ngerti ya nggak? Mazhab fikih siapa? Mazhab fikirnya Abu Thawr, Al-Lais bin Sa'ad. Wah, siapa lagi tuh Lais bin Sa'ad? Gak ngerti. Ya. Padahal Al-Lais bin Sa'ad kata Imam Asy-Syafi'i lebih cerdas daripada Imam Malik dalam masalah fikih. Lebih cerdas daripada Imam Malik. Tapi kemana pengikut-pengikutnya Al-Lais bin Sa'ad? Karena tidak rajin mencatat dan membukukan fikihnya siapa? Al-Lais bin Sa'ad. Sehingga apa? Ya itu tadi hilang. Makanya kan Allah itu mencabut ilmu bukan dengan cara dicabut dari dada-dada manusia, tidak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika para ulama sudah wafat gitu ya, siapa yang berfatwa, siapa yang mengajarkan? Orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Baik. Kemudian berikutnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Kemudian Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Asdi dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Nah, Al-Muradi inilah yang sering apa? Yang sering membukukan kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Baik. Selanjutnya kita sering mendengar dalam mazhab Syafi'i ada qaulul qadim dengan qaulul jadid. Pendapat versi lama dengan pendapat versi baru. Ini sering kita dengar ungkapan ini ya, qaul qadim dengan qaul jadid. Apa maksudnya qaul qadim? Apa maksudnya qaul jadid? Ya, qaul qadim itu tadi kumpulan ijtihad lamanya Imam Syafi'i. Qaul jadid adalah kumpulan ijtihad yang baru. Sebagian mengatakan qaulul qadim adalah ketika beliau berada di Baghdad. Disitulah para murid-murid Imam Syafi'i di Baghdad mengumpulkan ilmu dari Imam Syafi'i. Itu disebut dengan qaulul qadim. Selanjutnya adalah qaulul jadid, yaitu ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, beliau mendiktekan ilmu kepada muridnya, berfatwa di hadapan muridnya di Mesir. Nah, itulah disebut dengan qaul jadid, fatwa beliau yang terbaru. Ya. Sebagian lagi ada mengatakan qaulul qadim adalah kumpulan fatwa beliau sebelum ke Mesir, baik ketika di Mekah ataupun ketika di Baghdad. Adapun setelah beliau ke Mesir, maka itu disebut dengan qaulul jadid, ijtihad beliau yang terbaru, pendapat-pendapat beliau terbaru. Mungkin bertanya, kok sampai Imam Syafi'i punya qaulul qadim, punya qaulul jadid, ini bagaimana ceritanya? Ya mungkin kita bertanya-tanya. Jawabannya adalah al-ilmu la yaqbalul jumud. Kata para ulama, al-ilmu la yaqbalul jumud. Ilmu itu tidak mengenal kesaklekan, ya, saklek ya, keras, hanya berpedoman pada satu pendapat, tidak. Selagi itu masalah fikih-fikih yang itu menerima ijtihadiyah, maka fleksibel. Kadang seorang bisa berpendapat A, besok bisa B, kadang C, nanti besok A lagi. Ya, itu Imam Syafi'i seperti itu. Menunjukkan sejalan dengan beliau mengamati kondisi di Baghdad, mengamati kondisi di Mesir, kok kadang-kadang budayanya berbeda-beda. Disitulah Imam Syafi'i harus mempelajari permasalahan-permasalahan baru ketika di Mesir. Metodologi-metodologi terbaru.
Sementara murid-murid beliau di Baghdad masih menerapkan qaulul qadim, kemudian yang di Mesir menerapkan qaul jadid. Nah, sekarang representasinya apa? Representasinya qaulul qadim dengan qaul jadid. Kalau qaulul qadim, pendapat lamanya Imam Syafi'i, itu yang rajin mengumpulkan pendapat itu adalah Imam Az-Za'farani. Tadi kita sebutkan di Baghdad ya. Imam Az-Za'farani wafat tahun 260 Hijriah. Beliau orang paling rajin mengumpulkan pendapatnya Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad. Jadi dari kitabnya Imam Az-Za'farani kita tahu representasi dari qaulul qadimnya Imam Syafi'i. Nama kitabnya Al-Hujjah. Cuman sayangnya kitab Al-Hujjah ini termasuk daftar kitab yang hilang. Tidak ditemukan sampai sekarang kitab Al-Hujjah ini. Di mana tempatnya? Saya. Iya, kepedean ibu-ibu. Iya. Baik. Jadi kitab Al-Hujjah ini hilang ya. Sampai sekarang belum ditemukan karena dahulu di Irak pernah ada apa? Penyerangan kaum Tartar ya, pasukan Tatar, pasukan Mongol. Jadi kitab-kitab banyak ditenggelamkan di Sungai Tigris di Irak. Enggak banyak kitab-kitab hilang. Sampai Sungai Tigris itu penuh dengan tinta kayak apa sungai tinta. Karena apa? Kitab-kitabnya para ulama banyak ditenggelamkan di Sungai Tigris itu. Nah, baik. Intinya kitab Al-Hujjah ini hilang. Tapi meskipun kitab ini hilang, di sana ada referensi lain seperti kitab At-Takhsis karya Imam Ibnul Qas, At-Takrib karya Imam Al-Qaffal Asy-Syazi. Nah, Al-Qaffal Asy-Syazi ini imam yang sangat unik. Ini muridnya Imam Syafi'i, ya, beliau ulama dari mazhab Syafi'i, ya. Imam Al-Qaffal ini dijuluki Al-Qaffal dari kata Al-Qufl. Qufl itu artinya gembok. Jadi Al-Qaffal ini kerjaannya membuat kunci, gembok ya. Juga bikin kunci duplikat, kunci gembok gitu ya. Nah, itu kerjaannya itu bikin itu. Dan beliau belajar ilmu agama umur 40 tahun. Sampai jadi ulama, Masya Allah. Jadi jangan putus asa ya. Belajar ilmu itu nggak ada mengenal umur, tetap belajar. Ya, ini Al-Qaffal aja belajar fikih dari umur 40 tahun sampai jadi ulama terkenal di madhab Syafi'i. Nah, Al-Qaffal ini banyak mengumpulkan qaulul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Baik. Adapun qaulul jadid, maka representasinya ada pada kitab Al-Um yang disusun oleh tadi siapa? Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang berasal dari Al-Buwaiti. Yang itu adalah hasil dari pencatatan dan pendikteian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di pelajaran-pelajaran beliau. Ya, langsung dicatat dan didikteikan. Nah, itu kemudian menjadilah kitab Al-Um yang sekarang ini kita baca. Bahkan sudah diterjemah ya. Cuman untuk membaca kitab Al-Um ini butuh apa? Bukan kesabaran Bu ya. Lebih penting daripada itu butuh guru yang ahli. Karena ini di kitab Al-Um ini agak tinggi ya ini ya. Maka biasanya kalau kita belajar mazhab Syafi'i dari kitab-kitab yang mudah dulu ya, tidak terlalu tebal ya. Baik. Kemudian juga kitab Al-Mukhtasar karya Al-Muzani. Ini juga representasi dari madhab jadidnya Imam Asy-Syafi'i atau qaulul jadidnya Imam Syafi'i. Makanya mereka sama-sama membukukan pelajarannya Imam Syafi'i ini yang menyebabkan kenapa Imam Syafi'i ajarannya, madhabnya berkembang terus bahkan sampai sekarang karena muridnya ini yang membawa berkah ya Bu ya. Ini hebatnya kalau punya murid pencatat ya. Susahnya kadang-kadang murid tapi muridnya sosialita, ini susah. Baik ngaji hanya untuk ya itu tadi ya, bukan untuk ini tapi hanya sosialita ya. Kajian-kajian yang diikuti hanya kajian-kajian yang kira-kira enak saja ya. Coba kalau pengajian tentang yang judul-judulnya agak nyentrik, rame pengajian ya. Baik ya. Jadi kalau kajian-kajian masalah tauhid, masalah hadis, masalah fikih ya ini udah bingung ya, mumet ya. Baik, kalau kajian-kajian hanya membahas masalah seputar rumah tangga, membahas seputar bisnis atau apa gitu ya. Makanya saya kadang-kadang bertanya dalam hati, ini orang taklim mau mencari akhirat apa nyari dunia itu ya. Tapi yang ramai kadang-kadang taklim yang sifatnya
Iya dunia itu tadi ya, masalah pendidikan anak, masalah mungkin bisnis ya, nah, itu ramai. Tapi giliran apa taklim membahas masalah akhirat ini cenderung apa kurang minatnya. Nah ini, maka ini yang dibutuhkan adalah para murid yang mereka rajin mencatat, kemudian rajin bertanya, rajin membukukan ya. Baik, masya Allah. Nah, kemarin saya nggak tahu ya, itu ada salah seorang anak masih muda, Bu ya, masih SMA lah ya, mungkin kelas berapa ini. Dia setiap saya ngisi taklim di beberapa tempat dia ikut ya. Cuman di Al-Hujah ini ndak ikut ya. Ya, jadi ketika saya ngisi di beberapa tempat dia ikut. Kemudian setelah selesai taklim ternyata dia bukukan, dia tuliskan setiap kajian-kajian yang saya isi. Jadi catat sampai kemudian dia minta dikoreksi, ini kata-katanya sudah benar apa belum. Nah, itu sampai apa? Beliau baru sebarkan ke WA. Saya nggak nyangka. Padahal dari sekian murid-murid itu saya nggak tahu ya. Ternyata ada yang mencatat pelajaran saya kemudian di-share. Ya. Nah, kita bersyukur sekali kalau ada murid seperti itu. Tanpa kita menyangka, tahu-tahu ada yang men-share, ada yang menyebarkannya. Ya, demikian juga di sini ya, yang menyebarkan video, masya Allah ya Mas ya. Nah, ini siapa yang menyangka ini pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, video itu ditonton nanti ya. Nah, kemudian apa? Disaksikan, dipelajari oleh kaum muslimin, ini pahala yang seperti ini. Jadi jangan pernah kita meremehkan amal soleh walaupun sedikit. Karena siapa tahu amal soleh itulah yang nanti menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mengalami kesulitan di alam atau di padang mahsyar. Baik, dan juga ada cerita lagi sedikit ya saya tambahkan. Saya pernah didatangi oleh bapak-bapak ya, bapak-bapak ini cerita awal dia tertarik ikut pengajian, mendalami tentang sunnah Nabi SAW. Awalnya dari istrinya ya, bapak ini jarang saya lihat ya karena sering keluar. Bahkan sering keluar negeri karena bekerja di ekspedisi ya. Sehingga sering keluar negeri. Kemudian apa? Sering ke kantor itu pulangnya malam. Tapi bapak ini meskipun pulang malam ya, dia diam-diam itu ketika istrinya tidur dibuka catatannya ya, dibaca. Dari situ tertarik mulai ikut pengajian, ikut taklim. Nah, akhirnya mau menyumbang ke masjid. Ya awal-awalnya itu. Ibu-ibu sekalian. Ya. Makanya tulis yang rapi, yang bagus tulisannya nanti dibaca oleh siapa? Oleh suaminya itu ya. Demikian juga ya. Karena kadang-kadang kerja suami itu ya, bapaknya kerja, maka setelah itu dibaca itu masya Allah ya, itu jadi pahala. Maka dengan sebab itu bapak ini kemudian dia rajin ikut kajian sunnah ya. Saya sendiri nggak tahu ya ini istri beliau mencatat dengan rapi dengan apa kemudian dibaca. Saya tahu setelah apa suaminya yang cerita, jadi seperti itu. Itu ini maka masya Allah ya, ini suatu hal yang tidak kita sangka-sangka datangnya ilmu ya. Baik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tingkatan-tingkatan dalil menurut Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu membagi dalil menjadi 5 macam. Inilah yang kemudian dijadikan patokan oleh para pengikut beliau dari mazhab Syafi'i. Dan ini adalah pembagian dalil yang tepat dan rinci. Ya. Pertama tentu dalil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi. Ini satu. Kitabullah dan sunnah. Ini nggak dipisah-pisah. Kalau ada dalil dari kitabullah was sunnah, maka wajib diikuti. Wajib apa? Wajib diikuti. Baik. Ambil contoh misalnya, Nabi SAW pernah menjelaskan, dan hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, la'anallahul washimati wal mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat para wanita yang menyambung rambut mereka atau minta disambungkan rambut mereka, yang mencukur bulu wajahnya. Ini hati-hati yang suka mencukur alis, ini nggak boleh ibu-ibu ya. Dandan si dandan, tapi nggak boleh melebihi syariat. Ya, walaupun cuma sebagian bu, nggak boleh ya, nggak boleh.
Kalau setelah tahu harus taubat dan menghentikan. Ya. Boleh, niatnya sih bagus awal-awalnya mau melayani suami, tapi apa? Tapi salah ya. Situ udah jangan dipotong ya alis. Ya, disiasati bagaimana supaya cantik. Insya Allah bisa kok ya. Tidak mesti harus itu memotong alis itu, bulu alis ya. Itu meniru siapa? Meniru kebiasaan orang-orang orang-orang di luar Islam sana ya. Baik. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, yaitu merenggangkan giginya untuk keindahan, dikikir giginya ya, biar rata gitu, kelihatan cakep. Nah, ini terlarang. Tapi kalau seorang menggunakan kawat gigi karena memang ada kebutuhan, ya, karena memang ada hajat, maka nggak apa-apa. Tapi ini merenggangkan gigi, dikikir giginya jadi rata, kelihatan indah, ya, kelihatan rapi, padahal dikikir. Ini yang terlarang, yang seperti ini. Kemudian ini kata Nabi SAW adalah wanita yang merubah ciptaan Allah. Nah, ketika itu ada wanita dari Bani Asad. Wanita dari Bani Asad ini mengatakan, saya tidak pernah melihat ada larangan seperti ini dalam Al-Quran. Maka kata Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada di Quran, kalau kamu mau cari pasti ada. Akhirnya dicari lagi. Saya udah dicari-cari, saya udah bolak-balik Quran, nggak ada. Quran ngomong nggak boleh cukur alis, nggak boleh mengikir gigi, nggak ada di situ. Coba buka Al-Qur'anul Karim, kamu akan mendapati firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kepadamu terimalah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat ke-7. Nah, ini yang ngomong siapa? Nabi. Meskipun tidak ada langsung dalam Al-Quran, tapi kalau Nabi yang bersabda itu sumbernya dari mana? Dari wahyu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya, Jibril itu turun kepada Nabi SAW membawa dua hal. Pertama membawa Al-Quran, yang kedua membawa hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian Imam Syafi'i membagi hadis Nabi menjadi dua macam. Hadis yang periwayatannya mutawatir, diriwayatkan dari perawi yang sangat banyak, ya, dan mustahil perawi tadi bersepakat di atas kedustaan. Inilah hadis mutawatir. Yang kata para ulama, qat'iyus subut, qat'iyud dalalah. Dari segi status para perawinya itu nggak diragukan. Dari segi pendalilannya juga aksioma. Nah, itu qat'iyus subut, qat'iyud dalalah. Ini istilah usul fikih ya. Nggak apa-apa, saya harus sebutkan biar kita tahu lah dikit-dikit istilah Arab ya. Baik, istilah Inggris saja kita banyak tahu kadang-kadang kan. OTW ya, itu apa OTW ibu-ibu? OTW on the way ya. Baik, itu tahu kita kan istilah-istilah Inggris gitu. Ya. Tapi istilah-istilah Arab pun kita perlu apa? Perlu mengenal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan urusan syar'i kita. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau hadis ahad itu diriwayatkan hanya beberapa perawi saja, tidak mencapai mutawatir. Ya, tidak banyak sekali periwayatan, tidak. Ini ahad. Nah, nanti ahad itu adalah dhanniyus subut, qat'iyud dalalah. Dari segi pendalilan adalah dalil yang aksioma, tapi dari segi periwayatan sifatnya apa? Sifatnya tidak mencapai mutawatir, artinya tidak 100% kredibel seperti mutawatir gitu ya. Ini hadis ahad dengan hadis mutawatir. Tapi secara dalil semuanya bisa dipakai untuk berdalil ya, Bu. Ya, nggak ada bedanya antara mutawatir dengan ahad dari segi dalil. Cuma bedanya dari segi perawi saja. Ya, dari segi pengambilan hadisnya saja. Baik. Ini tentang dalil pertama menurut Imam Syafi'i. Tingkatan dalil pertama adalah kitabullah dan sunnah. Kemudian tingkatan kedua adalah ijma' dalam permasalahan yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran was sunnah. Jadi di sini ijma' menurut para ulama, bukan ijma' menurut orang-orang awam ya. Tapi ijma' menurut para ulama. Dan ini bukan ijma'nya orang-orang di luar Islam. Ya, orang-orang Nasara itu ijma' bahwasanya apa? Isa anak Allah atau Isa adalah
Allah. Nah, tapi kita tidak terima karena ini ijma dari mana? Dari orang-orang Nasrani. Tidak kita terima ijma'nya. Baik. Kemudian di sini ijma' yang paling tinggi kata Imam Syafi'i adalah ijma'nya para sahabat Nabi SAW. Ketika para sahabat Nabi SAW berijma', maka ini ijma'nya paling apa? Paling tinggi kedudukannya. Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan akan ijma' adalah dalil yang bisa dipakai atau ijma' itu terbukti kebenarannya adalah surah An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin lihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman, berarti ini berpaling dari kesepakatannya kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Berarti kalau mengikuti orang-orang yang beriman, berarti mengikuti apa? Ijma'. Nah, ketika berpaling ini ada ancaman nuwalli ma tawalla. Kami akan palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar dia dengan neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Iya, ini tentang dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, la tajtami'u ummati ala dhalalah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa umatku ketika berkumpul, ketika mereka bersepakat tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ini menunjukkan bahwa ijma' ini apa? Dalil. Tapi Imam Syafi'i mengingkari orang-orang yang bergampangan dalam menukil atau mengutip ijma', sedikit-sedikit ijma', sedikit-sedikit ijma'. Karena ijma' ini butuh apa? Butuh bukti, ya. Ijma' itu bukan kesepakatan satu negeri. Ini ijma' ulama Indonesia. Ah, itu bukan ijma' namanya. Ijma' ini seluruh negeri. Ya. Berarti mengklaim itu ijma' itu berat, nggak gampang. Jangan dikit-dikit ijma', sedikit-sedikit ijma', ya. Mana ijma'? Bahkan kadang-kadang satu negeri saja belum tentu bisa ijma', apalagi seluruh negeri. Makanya perkara-perkara yang diijma'kan ini harus benar-benar terbukti secara apa? Penelitian, benar enggak ini ijma'? Kadang-kadang diklaim ijma', ternyata ada perselisihan di antara para ulama kita. Kemudian tingkatan ketiga adalah qaulus sahabah, perkataannya para sahabat. Kenapa harus sahabat? Sebab mereka orang yang langsung belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qaulus sahabah. Selama apa? Pernyataan sahabat ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perkataannya adalah dalil. Karena mereka pasti ketika mengamalkan adalah melihat siapa? Melihat Nabi SAW. Ketika kita melihat ada sahabat berpendapat dalam sebuah hal dan kita lihat tidak ada yang menyelisihinya, maka kita amalkan amaliyah sahabat tersebut. Kemudian tingkatan keempat, memilih antara ucapan sahabat yang berbeda-beda, memilih mana di antara mereka yang lebih dekat terhadap Al-Quran wa Sunnah. Memilih pendapat sahabat yang berbeda-beda, ya, memilih pendapat mereka yang lebih dekat dengan Al-Quran wa Sunnah. Ini tingkatan keempat. Karena kadang-kadang sahabat kan khilaf, ya. Khilafnya sahabat itu lebih mending daripada khilaf yang datang setelahnya. Khilafnya tabi'in, khilafnya tabi'ut tabi'in. Jadi kalau ada khilaf di kalangan sahabat, ambil qaul mereka, pendapat mereka yang lebih dekat dengan Al-Quran wa Sunnah. Ini tingkatan dalil keempat menurut Imam Syafi'i. Kemudian dalil tingkatan kelima adalah kias, mengkiaskan sebuah perkara, ya, yang diketahui hukumnya, kemudian setelah itu apa? Dikiaskan dengan permasalahan lain yang mirip. Misal apapun yang memabukkan itu diharamkan. Tidak mesti harus terbuat dari anggur. Meskipun di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang memabukkan lebih banyak dibuat dengan anggur. Nah, sekarang kalau sesuatu memabukkan dibuat dengan apel. Apel difermentasi kemudian menyebabkan terjadi khamr dan memabukkan. Tetap diharamkan. Karena setiap yang memabukkan itu khamr, apapun dari bahan apapun. Jadi tidak mesti harus anggur. Buah yang lain pun bisa dikiaskan ke anggur.
Ya, jadi ini pembahasan kias ini luas sekali nanti ya. Nah, ini Imam Syafi'i mengambil kias tapi kias yang sahih, bukan kias yang apa? Bukan kias marjuh, kias yang lemah. Taib, ini sisi pendalilan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Selanjutnya pembahasan terakhir adalah wafatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i telah menyebarkan ilmu, terutama terakhir di Mesir. Beliau berdomisili di Mesir selama 4 tahun. Beliau menyebarkan banyak ilmu. Coba 4 tahun saja di negeri Mesir sudah barokahnya sebegitu banyak ya. Ini namanya barokah, ini susah diukur ya. Kadang-kadang ada seorang dai sudah berdakwah puluhan tahun ya. Ya, istilahnya pengaruhnya gitu-gitu aja. Nah, itulah saya bilang barokah ya. Imam Syafi'i hanya 4 tahun di Mesir ya, belum lagi di Mekah dan di Baghdad ya. Di Mesir 4 tahun saja sudah menularkan sekian banyak murid ya, menyebarkan sekian banyak ilmu di Mesir. Nah, jadi ulama itu barokah dimanapun dia berada, di negeri manapun dia tinggal, memberikan apa? Memberikan barokah dan keberkahan. Ya. Jadi masya Allah ketika itu Imam Syafi'i konon meninggal karena penyakit wasir ya. Ada yang mengatakan penyakit wasir, ada juga yang mengatakan penyakit yang lain. Dan itu Imam Syafi'i rajin mencatat memang orangnya. Bahkan ketika di masjid pun beliau duduk di masjid sambil mencatat. Pelajaran yang mau diajarkan dicatat dulu ya, dengan rapi gitu ya, baru kemudian diajarkan. Nah, jadi beliau belajar sambil mengajar atau mengajar sambil belajar, terlebih dahulu dipersiapkan materinya itu ya. Baik. Sampai beliau kena penyakit wasir. Beliau meninggal usianya berapa? 54 tahun. Iya, tapi keberkahan ilmunya melebihi umur. Ini yang saya katakan umur berkah. Nggak perlu banyak-banyak, tapi sudah menghasilkan. Imam Nawawi berapa? Umur berapa meninggal? Ya sekitar 48 tahunan ya. Tapi karya tulisnya lebih dari 48 jilid. Berarti diibaratkan kalau seandainya 1 tahun beliau menulis 1 jilid dari semenjak masih bayi, ya kan hitungannya dari bayi kan, maka itu lebih. Berarti 1 tahun beliau menulis lebih dari 1 jilid, jelas. Karena kitabnya Imam Nawawi itu tebal dan saking sibuknya beliau dengan ilmu sampai beliau tidak sempat menikah. Ya itu, masya Allah. Iya. Ini satu contoh. Kemudian Imam Syafi'i seperti itu ya. Beliau meninggal di usia yang tidak terlalu tua sekali, 54 tahun. Tapi lihat, 54 tahun dari hidup beliau ini menghasilkan banyak keberkahan. Ini yang kita inginkan Ibu-ibu. Ya, dan hadirin sekalian, bahwa apa? Kita punya ilmu itu ya. Kita punya umur itu umur yang berkah. Nah sekarang yang kita punya apa? Kita dominan di harta misalnya. Ya udah, harta dipakai untuk kepentingan ilmu ya. Karena dari situlah dia mungkin tidak sepintar ulama, tapi dia punya harta. Sama, ada seorang ulama dia punya ilmu, harta nggak terlalu banyak, maka dia andalkan ilmunya untuk berdakwah. Seperti itu. Kita dengan apa yang kita punya ini, kita jadikan umur kita ini umur yang berkah. Ya, umur yang berkah, insyaallah ya. Jadi ini jelas Imam Syafi'i itu meskipun pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindahnya Imam Syafi'i nggak pernah mejeng-mejeng. Makanya Imam Syafi'i nggak pernah mejeng-mejeng dari kecil ya, nggak pernah main-main dalam umurnya. Terbukti beliau menularkan banyak berkah dengan dakwahnya. Makanya setiap kita hadirin sekalian harus mempersiapkan amal andalan kita itu apa. Kita ini andalan amal kita di mana? Itu yang nanti kan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah menjadi andalan kita. Tergantung dia di mana. Apakah dia punya ilmu agama atau dia punya harta, atau dia ilmu juga pas-pasan, harta juga pas-pasan. Ya banyak. Bisa yang lain bisa. Ya, mencatat kemudian menyebarkan catatannya, mengambil dengan video kemudian di-upload, kemudian menyebarkan jadwal. Ada jadwal kajian di sini. Itu bisa. Itu juga pahala. Mendesain poster untuk kajian ya. Ini juga pahala. Jadi apa yang kita punya jangan pernah kita meremehkan. Asalkan ikhlas akan berbuah apa? Pahala. Sampai-sampai Nabi menjelaskan ada orang masuk surga karena menyingkirkan duri yang ada di jalan.
Itu cuma menyingkirkan duri loh ya. Ya. Bahkan ada seorang baghoya min baghoya Bani Israel. Ada salah seorang ya orang kita menyebut PSK ya, dari PSK-nya Bani Israel di zaman itu. Ya. Dia memberi minum anjing yang kehausan sampai turun ke bawah, ke sumur ya, bukan sumur kayak kita sekarang lain ya. Kalau sumurnya kayak kita masuk ke sumur mati. Bukan. Ini sumur di masa itu bukan kayak gitu. Jadi ambil air ke sumur diminumkan ke anjing. Ya, anjingnya minum kemudian enggak kehausan. Ternyata dengan sebab itu Allah ampuni dosanya. Karena ikhlasnya ya. Tapi jangan kemudian itu jadikan alasan, oh enggak apa-apa ya. Jadi pekerjaannya PSK yang penting ngasih minum binatang. Oh enggak begitu. Ini saya alhamdulillah hasil dari itu saya sedekahkan. Bukan itu maksudnya. Tapi apa? Kita jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Itu bisa menjadi penyelamat kita di dunia maupun di akhirat. Baik, wafatnya Imam Syafi'i itu pada malam Jumat setelah Isya. Ya. Dan beliau sempat melaksanakan sholat maghrib yang terakhir sebelum meninggalnya, Masya Allah ya. Ilmu beliau sebarkan, amalan terakhirnya sholat, wafatnya malam Jumat ya. Nabi SAW menjanjikan yang wafatnya malam Jumat atau hari Jumat akan mendapatkan syafaat. Dan lihat saja orang yang wafat di hari-hari itu tidak sembarang orang juga ya bisa wafat atau meninggal di hari itu. Baik. Sampai-sampai ketika itu setelah Imam Syafi'i wafat, namanya juga zaman dulu ya, ulama wafat belum tidak tersebar begitu cepat. Kalau sekarang ada WA, ada Facebook, ada jejaring sosial kan cepat banget ya berita menyebar. Ustadz Fulan meninggal, Syekh Fulan meninggal, ulama Fulan meninggal, cepat sekarang ini. Kalau zaman Imam Syafi'i enggak. Sehingga ada orang Badui ketika itu menanyakan, ya mana nih pengajiannya Imam Syafi'i ya. Ya biasanya dulu-dulunya ikut, kok ini Imam Syafi'i mana nggak kelihatan ya. Baru dikasih tahu sudah meninggal, langsung Badui ini menangis ya. Kenapa? Hilangnya Imam Syafi'i berarti hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu yang dimiliki oleh beliau. Baik, demikian juga Sufyan bin Uyainah ketika mendengar kematian Imam Syafi'i, beliau mengatakan telah meninggal orang yang paling utama di zamannya dalam permasalahan ilmu. Baik, otomatis dengan wafatnya para ulama banyak ilmu-ilmunya yang tidak sempat diajarkan. Nah itulah kata Nabi SAW, wafatnya ulama ya adalah sebab diangkatnya ilmu sampai akhir zaman nanti. Makanya semakin kesini ulama semakin sedikit bukan semakin banyak. Dan ibu-ibu jangan salah paham bahwa ulama itu adalah orang yang muncul di TV-TV terkenal. Enggak. TV-TV nasional, enggak jaminan itu ulama. Ya. Ulama adalah ilmunya, dari mana dia ilmu. Kadang-kadang muncul di TV itu hanya sekedar ya dia ceramahnya cuma bisa ngelucu ya. Yang penting lucu ya. Yang penting apa? Ceramahnya bikin orang seneng ya. Karena kalau ceramah ilmiah apalagi membahas masalah kitabnya Imam Syafi'i dibahas, saya yakin enggak bakal laku di TV-TV nasional. Ya, enggak akan laku. Ya. Yang tadi apa? Ada ceramah lucu, ada ceramah ini laku langsung di TV, ya enggak? Karena yang dicari apa? Rating biasanya. Baik. Maka di sini ulama itu tidak dihitung dari dia muncul di TV sering apa enggak, tidak, bukan dihitung dari itu ya. Nah, tapi apa? Dihitung dari keilmuannya, bagaimana dia membahas dalil, bagaimana dia menguasai bahasa Arab. Kadang-kadang ada seorang dai enggak bisa bahasa Arab. Ya, enggak bisa baca kitab, gundul enggak bisa. Baik. Kemudian enggak hafal hadis. Quran juga paling hanya berapa surat saja. Hadis-hadis Nabi juga hafal berapa juga tidak jelas. Sahih Bukhari berapa yang dia hafal juga enggak jelas. Ya, apalagi pernah belajar belum usul fikih, enggak ngerti apa itu usul fikih. Pernah belajar enggak ilmu mustalah hadis, enggak ngerti apa itu mustalah hadis. Ya, kok sudah diulamakan. Jangan gampang-gampang mengulamakan ya. Itu Masya Allah. Ya, ini kisah dari Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bersama. Insya Allah di pertemuan yang lain kita lanjut dengan biografi imam yang lainnya. Insya Allah kita akan membahas biografi Imam Abu Hanifah. Jadi kita selesaikan dulu ibu-ibu biografi Imam 4 ini.
Karena saya melihat kadang jarang ya membahas tentang Imam 4 ini. Saya ingin selesaikan, nanti insya Allah kita akan lanjut ke kajian kitab yang lain. Insya Allah kita fokus di satu kitab setelah kita selesaikan biografi Imam 4 ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Tafadhol, ya. Ada pertanyaan dari grup Ikhwan, Ustadz. Apakah setiap muslim itu wajib bermadzhab, Ustadz? Dan yang kedua, apakah boleh kita menjalankan agama ini menggabungkan pendapat 4 mazhab tersebut, Ustadz? Baik. Atau harus memilih salah satu? Baik. Tadi sudah saya jelaskan, bermadzhab ini adalah mempelajari fikih secara sistematis, secara teratur, secara komprehensif. Itu mazhab, supaya kita tidak belajarnya loncat-loncat dan tidak teratur. Ini fungsinya belajar mazhab. Dan para ulama pun menganjurkan pelajari dulu mazhab yang terkenal di negerinya. Ya, pelajari dulu, dasar-dasar dulu. Masa kita belum apa-apa langsung belajar fikih khilaf? Lah, bingung kita. Dokter saja ya, baru masuk kuliah kedokteran ya mempelajari apa? Pokok-pokok dulu. Belum apa-apa sudah khilaf. Ujung-ujungnya juga para dokter nanti ketemunya adalah spesialis. Ada yang larinya ke spesialis THT, ada yang larinya ke spesialis organ dalam dan seterusnya, kan gitu. Ujung-ujungnya larinya spesialis. Gitu. Nah, demikian juga dalam belajar fikih itu harus teratur, harus komprehensif. Ya, ini fungsinya bermadzhab. Jadi bermadzhab ini adalah belajar secara komprehensif. Iya. Nah, sekarang yang jadi masalah, ya, yang namanya kita bermadzhab, apakah harus dengan mazhab 4? Jawabannya tidak. Ya, tidak wajib kita harus belajar fikih mazhab 4, itu tidak wajib. Yang terpenting dia belajar fikih secara apa? Teratur dan benar dari gurunya. Karena ketika dia belajar dari gurunya, otomatis dia bermadzhab dengan siapa? Gurunya, sudah otomatis. Karena bermadzhab kan belajar secara sistematis. Adapun bermadzhab dengan fikih 4, mazhab 4 ini sifatnya tidak wajib ya. Boleh tapi tidak wajib. Ya, tidak ada yang mewajibkan dari para ulama. Kamu harus bermadzhab Syafi'i, kamu harus bermadzhab apa? Hambali atau bermadzhab ini. Tidak. Itu sifatnya apa? Boleh. Makanya para ulama ya banyak yang pindah-pindah mazhab. Ya, Imam Ibnu Abdul Bar sebelumnya mazhabnya Syafi'i jadi Maliki, ya enggak? Kemudian Imam Al-Muzani awalnya Hanafi jadi apa? Jadi Syafi'i, setelah kagum melihat Imam Syafi'i, ya. Jadi banyak para ulama pindah-pindah mazhab, itu hal-hal yang biasa. Jadi mazhab itu sifatnya hanya kendaraan, hanya wasilah. Tujuannya adalah mengamalkan sunnah Nabi, itu saja. Jadi jangan kebalik, mazhab dijadikan tujuan. Akhirnya apa? Kalau nggak sepakat dengan mazhabnya, dianggap sesat misalnya ya. Sampai dulu ada fanatisme mazhab. Sampai di Masjidil Haram ada 4 sholat jamaah berbeda-beda. Mazhab Hanafiyah punya jamaah sendiri di sono. Mazhab Malikiyah punya jamaah sendiri. Mazhab Syafi'i punya jamaah di sini, imamnya sendiri juga. Mazhab Hambali punya jamaah lagi di sini, imamnya sendiri lagi. Ini memecah belah justru yang seperti ini. Jadi bermazhab itu hanya kendaraan, bukan tujuan. Sampai-sampai ketika itu kalau ada laki-laki dari mazhab Hanafi mau melamar wanita dari mazhab Syafi'i, ditolak. Harus satu mazhab kalau mau nikahan. Padahal kalau nikahan syaratnya harus sama-sama Muslim, ya enggak? Dengan Muslim, kok ini jadi sama-sama mazhab dari mana? Sekarang ini lebih parah lagi, harus satu ustadz. Kalau beda ustadz nggak sah nikahnya, atau nggak boleh, atau cerai. Ini bahaya lagi sekarang. Baik, jadi sampai segitunya fanatik yang ada. Ya, sehingga yang terlarang adalah fanatisme bermazhab, ini terlarang. Bermazhab ini sifatnya hanya kendaraan, tujuannya adalah mengamalkan sunnah. Karena 4 mazhab ini semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Baik, nah jadi tidak ada keharusan bermazhab dengan mazhab 4. Sifatnya apa? Boleh. Untuk orang awam, mazhabnya ya belajar kepada gurunya. Orang awam membaca kitab mazhab nggak ngerti. Ya, orang-orang awam cukup dia bertanya kepada gurunya, yang dia percaya ilmunya baru diamalkan. Ya, berdasarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau memang kalian tidak tahu. Jadi tanya.
Mazhabnya orang awam bertanya kepada gurunya yang terpercaya. Dan ibu-ibu kalau sudah percaya dengan satu ustadz, jawabannya sudah puas, jawabannya sudah sesuai dengan dalil, jangan nanya-nanya lagi malah jadi bingung. Karena begitu nanya ke ustadz lain kok beda lagi pendapatnya. Nah jadi bingung lagi, akhirnya malah bingung. Kalau bingung jongkok ya. Itu. Jadi sudah tanyakan kepada suatu ustadz yang kita percaya ilmunya, setelah itu baru kita amalkan. Yang penting kita pengamalan ya. Nah ini cuma kadang-kadang kita terlalu banyak nanya, akhirnya malah bingung. Oh, ini punya perkataan begini, ustadz lain punya yang lain lagi, begitu kan jadi bingung akhirnya. Taib. Jadi tanyakan kepada orang yang terpercaya ilmunya, kemudian setelah itu apa? Amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan kalau ada. Ada lagi nih Ustadz. Gimana? Apakah ada korelasi mazhab dengan manhaj Ustadz? Mazhab dengan manhaj ada nggak korelasinya? Secara penggunaan terjemahan ke bahasa Indonesia, karena terjemahan bahasa Indonesia ini cenderung minim ya, nggak bisa menyamai kata Arab. Maka kalau kita terjemahkan secara terlek manhaj dengan mazhab ini seolah-olah nggak ada bedanya, yaitu metodologi. Sebab kosakata Indonesia ini kurang ya. Tapi secara penggunaan jelas beda. Penggunaan manhaj ini terkait dengan tata cara kita beragama secara keseluruhan, dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam mensucikan jiwa, dalam beramal. Itu manhaj. Jadi manhaj ini adalah metodologi kita beragama secara keseluruhan, itu manhaj. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masing para nabi kami jadikan syariat dan manhaj, pedoman dalam beragama. Allah tidak katakan likullin ja'alna minhum syir'atan wa madhaba, bukan, tapi wa minhaja. Jadi minhaj atau manhaj itu adalah pedoman kita beragama secara umum. Berakidah kita mencontoh siapa? Mencontoh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dalam berdalil kita, itu manhaj, kita beragama secara umum. Kalau mazhab adalah kita mengamalkan sebuah permasalahan fikih, itu mazhab. Ya, jadi mazhab ini kaitannya dengan apa? Dengan pendapat-pendapat atau kumpulan-kumpulan pendapat. Itu mazhab. Ya, nah mazhab itu ya ada kalanya sahih, adalah kalanya enggak sahih. Kalau manhaj ya pasti sahih karena itu beragama secara umum. Jadi kalau manhajnya keluar dari manhajnya para sahabat, kita katakan ini sesat. Tapi kalau mazhab kita tidak sesuai dengan mazhabnya Syafi'i, apa sesat? Enggak kita saling menyesatkan, tidak. Jelas ya, ini bedanya manhaj dengan mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Dari segi korelasi ya sama-sama metodologi, tapi nanti beda cangkupannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya, silakan. Atau bapak mau nanya, Pak? Silakan. Dari perempuan maksudnya gimana, Bu? Ada, Ibu. Ada. Oh gitu ya. Ada, Bu. Nanti mungkin suatu saat kita akan bahas, Bu, ulama-ulama dari wanita perempuan. Ada perawi-perawi hadis dari perempuan, ada, bahkan ada yang terkenal diantaranya adalah anaknya Sa'id bin Al-Musayyib, ini perempuan tapi juga meriwayatkan hadis. Ya. Dari sahabiah kan ada Aisyah ya enggak? Radhiyallahu anha. Kemudian siapa lagi? Sahabiat dari kalangan sahabiat. Ada Ummu Darda As-Sughra. Oh, maksudnya yang punya riwayat kitab hadis. Enggak ada, Bu, enggak ada. Ya belum ditemui. Maksudnya kayak seperti Sunan Tirmidzi maksud Ibu. Sunan Ibnu Majah ya. Enggak. Kebanyakan mereka itu meriwayatkan hadis kemudian mengajarkan di halaqah, Bu. Tapi tidak mengumpulkan, karena untuk mengumpulkan ibu-ibu harus berkelana. Masa perempuan harus berkelana, Bu? Itu. Iya, karena perempuan harus berkelana. Kalau berkelana nggak ada mahramnya, hukumnya apa itu?
Makanya kebanyakan perempuan yang ulama itu hanya di tempatnya. Dia hanya meriwayatkan mungkin dari bapaknya atau dari pamannya atau orang-orang yang kerabatnya saja, yang mahramnya, atau belajar dari suaminya, karena suaminya ulama kan gitu. Tapi berkelana ya nggak mungkin, karena kalau wanita berkelana itu butuh mahram gitu ya. Dan itu bukan pekerjaan wanita, capek Bu. Karena para ahli hadis yang berkelana saja ada yang meninggal di padang pasir, ada yang sampai meminum air kencingnya sendiri karena sudah tidak ada lagi minuman. Itu berat berkelana. Makanya untuk perempuan tidak bisa, apalagi Imam Bukhari ya, dari negerinya Bukhara. Bukhara itu di mana? Uzbekistan. Dari Uzbekistan menuju ke Khorasan di Iran atau Afghanistan. Kemudian kemana lagi? Berjalan lagi ke daerah Irak. Berjalan lagi ke daerah Syam, ke Yaman. Baik, ke Hijaz ya, daerah Saudi Arabia dan sekitar. Najd dan sekitar, itu kan panjang perjalanan seperti itu untuk mencari hadis, ya enggak? Nah, ini makanya ini yang bisa seperti ini laki-laki ya, untuk mengumpulkan hadis menjadi sebuah kitab. Ya, tapi kalau kita berbicara tentang wanita-wanita yang berilmu, Aisyah ilmunya luar biasa, bahkan sampai keponakan beliau sendiri yaitu Urwah bin Zubair mengatakan Aisyah bukan cuma alim di bidang hadis, alim di masalah syar'i, tapi juga alim di bidang pengobatan, terutama kalau masalah kekeluargaan ya. Aisyah jadi rujukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا